Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penikmat sejarah di Gaslama. Kebetulan juga anggota dari komunitas sejarah di Kadangkebu, Yogyakarta. Dari pembicaraan masalah yang berkaitan dengan Diponegoro, Mas Agus mungkin bisa ditelisik dari pesantrennya, atau yang kemudian setelah eranya Diponegoro itu berakhir, dari jalur apa namanya, jalur transportasi mungkin ya, napak tilasnya itu dari dari mungkin Serong kemudian pindah lagi mungkin bagi teman-teman bisa mereview dari itu sebagai bahan. Kemudian yang dari pesantren, menarik sekali, ini baru saya dapatkan informasi tentang pesantren ini. Ternyata memang kalau memang pesantren itu dari peradaban baru pasca Diponegoro, saya malah lebih lebih tertarik di pesantren ini dengan kita komunitas Sogan ini menelisik lagi dengan lebih teliti lagi pesantren-pesantren kuno yang mungkin pada era tahun 1840-an sudah berdiri di situ, karena di situ pasti ada sisa-sisa dari Laskar Diponegoro. Mungkin di belakang, di selatan Pekalongan di tepatnya. Kalau saya curiganya di selatan Pekalongan. Kalau untuk jalur Pantura, saya ada pesimis karena jalur Pantura itu jalur ekonominya Belanda. Sisa-sisa Belanda nggak akan mungkin membiarkan Laskarnya Diponegoro itu untuk eksis, karena sangat berbeda kan, kepentingannya berbeda. Jadi kita lebih, kalau saya ini curiganya ke selatan, Pak. Data-data kita tersimpan di situ mungkin banyak di pesantren-pesantren kuno bahkan, yang mungkin bisa kita data, bisa kita lihat lagi pesantren-pesantren yang berdiri atau ada di tahun 1900-an atau bahkan 1900-an akhir baru muncul. Itu mungkin kan ada di situ. Tapi ya itu memang seperti Mas Dirham, kita itu miskin referensi, miskin literasi, dan miskin silaturahmi tentunya ya. Dan ini yang sangat berpengaruh dari kita. Sebenarnya kita itu sopong kan. Iya. Turunannya Diponegoro, turunannya Bejahal, turunannya ya kan, kita yang paling susah gitu. Turunannya kampung. Oh iya. Saya pikir demikian dari saya. Terima kasih Pak Tuhan dan Bapak Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Freddy ini sahabat saya waktu SMP. Tahun Joko Satu ya. Saya kira aku lebih. Ya. Apa yang disampaikan Mas Freddy menarik sekali, bahwa ada kecurigaan bahwa arahnya ada di selatan, anginnya itu suka tidur, tidak ya tenang menunggu. Nah, kita akan coba arahkan ke daerah selatan. Program itu sendiri orang Mas Dudung yang kajangan. Nah, karena mau disinggung masalah bahwa Laskar Diponegoro beberapa orangnya jadi pembatik. Ya, nah ini mungkin Mas Dudung bisa sedikit, mungkin pernah mengalami pengalaman spiritual waktu gawe batik, tiba-tiba kesambet Laskar Diponegoro. Akhirnya batik sahono coro ngene, ono coro kodho sono ngene. Nah, ini wis tekan Mas Dudung. Mikir toh, ini gimana ini, wah. Terus akhirnya, ojo mesake nek maju. Mas Dudung mau maju ke sini apa gimana? Jatuhnya sih dari asik maju. Nah, kalau biar aku senang sama Mas Dudung. Bengi-bengi saya urip mengomentari statusku barang gitu. Gini ibu bola panan deh. Jadi kalau saya punya status itu pasti pakai hashtag Derming, itu sebagai kode. Monggo Mas Dudung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini saya sebetulnya soal sejarah itu sama sekali buta, tetapi karena saya tinggal di Pekanjangan, saya mendengar tadi katanya arahnya ke Pekanjangan
kampung saya Gang 19 itu katanya orang tua ya, itu kebetulan rumah saya itu 1856, bentuknya joglo seperti ini ya. Rute kampung saya yang Gang 19 itu rutenya Mbah Gombol, tadi disebutkan rumah saya dulu di oh iya. Nah beliau lebih pas ya. Kemudian seharusnya ini Sinausogan ini melibatkan keturunan beliau, yaitu Pak Yunus Mukriadi penyair. ya. Oh saya kecarikan Gang 9. Karena beliau ini juru kunci, sering didatangi seorang ziarah dari Cirebon, dari mana, ini nyambung nanti ke sini. Saya nggak tahu terus terang ya. Terus makamnya ada di gang saya. Jadi rumah saya itu dulu rumah beliau. Dan katanya betul Pak ya, 1856 ya, itu rumah joglo yang sampai sekarang saya pertahankan tiap hari. Tapi joglonya bukan joglo traktor, bukan juga joglo pesisir. Joglonya agak spesifik, lain dari pesisir seperti Demak, Kudus, juga lain dengan pedalaman Forest London di Solo dan Jogja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon maaf, selalu sumur rumah saya itu dua-duanya di sebelah kanan. Dan konon ceritanya ini mistik sedikit ya. Waktu rumah saya renovasi, rumahnya Mas Gunung, itu tukang saya itu, saya menyaksikan setiap malam itu datang rombongan bawa pikulan yang dituang ke sumur itu. Kali ini saya dengar sendiri. Semoga-moga sih dituang itu emas jadi solutif ke aku. Tapi sungguh saya punya pengalaman yang luar biasa soal rumah itu. Dari bagaimana cara saya memiliki rumah itu sampai hari ini, sampai saya mau berangkat ke sini. Tidak bisa saya ceritakan karena nanti kesannya lain. Ya, tapi di Pekajangan yang perlu dicatat ada kampung Surobrajan, ada kampung Pedukuhan Gendingan. Gendingan itu orang bikin gamelan. Ya. Surobrajan itu Gang 23 sebelum rumah saya, sebelah kiri kalau dari Pekalongan. Terus di depannya ada makam Kiai Lawon, namanya Mas Kiai Lawon. Itu kalau hari Jumat itu banyak duit. Itu rumah om saya. Jadi saya itu kalau hari Jumat ke situ mesti duit tak jupoi. Zaman saya kecil, nggak tahu siapa orang yang lewat situ mesti melempar uang. Ya, saya nggak tahu. Oke, sekarang saya mencoba menarik garis antara, karena belajar sejarah itu seperti dua sisi mata uang berdasarkan kepentingan politis, kepentingan Belanda penjajah dan yang dijajah. Kalau saya menarik dari jauh ini di zaman saya terus sedikit di zaman ini mitos mungkin ya. Kalau di pewayangan Pekalongan itu dikenal sebagai asik negeri Ngastinapura Pekalongan. Ini yang membuat bukan saya, yang mendikan ini Sunan Kalijaga Waisomo. Kemudian wilayah desa itu Gandara Pura. Ya, oke. Itu kenapa kemudian Pekalongan menjadi sedemikian cepat maju tadi yang dikaki Pak Dera. Ya, Pekalongan itu daerah hutan. Mulanya kena loncik Cina Londo tua, dombai singkek, ya kan. Ya itu tadi, penduduk meningkat dalam waktu yang cepat, itu pasti ada pendatang. Selain tadi sisa-sisa Laskar Diponegoro, pasti ada orang keturunan Encik, Cina Londo tua, dombai singkek, ya kan. 7 melting pot atau 7 foreign influence ini mempengaruhi sampai hari ini dari kulinernya maupun batiknya. Batik Pekalongan sangat, ini kaitannya dengan tadi yang dikatakan Mas Agus, kaitannya dengan batik tentu itu tadi. Pekalongan ini selalu berpikirnya itu cepat, mendahului daerah-daerah lain. Nah, yang bisa saya tarik dari kekinian belajar sejarah itu belajar masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ya, kita bisa menarik pelajaran dari masa lalu. Satu, sikap heroik seorang Diponegoro. Yang kedua, sikap yang tadi disebutkan adalah sebuah laku spiritual.
sikap laku spiritual Pangeran Diponegoro itu adalah orang yang sudah meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Ya, jadi Pangeran Diponegoro itu tidak mengambil jatah raja. Dia sebetulnya putra raja yang berhak akan menjadi raja. Tetapi karena dia sudah selesai dengan dunianya, dan dia tahu bahwa dia harus menjadi seorang pelaku sejarah yang melihat kejadian itu, maka dia harus, menurut saya ini laku spiritual yang tinggi. Orang yang sudah mati di dalam kehidupannya justru akan hidup di kematiannya. Ini anak-anak sekarang zaman now ini, termasuk mentalitas para pejabat kita dari atas sampai bawah, adakah mental yang seperti ini? Ini yang kita harus kaji, tarik itu seperti ini. Belajar sejarah itu bagus, tapi bagaimana hubungannya, relevansinya dengan kekinian? Adakah orang-orang yang sampai melakukan sebuah tirakat spiritual sehingga dia bisa melihat kejadian sebelum terjadi yang di Jawa disebut Roh Satu Winara? Ya, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Mas Agus bahwa kode-kode apa mas istilahnya? Kode apa? Sandi ya. Di Jawa itu luar biasa. Kuda nih betul. Simbol ya. Simbol itu di dalam ilmu apa? Sebut semiotik atau apa simbol. Batik itu termasuk semiotik. Anda yang menentukan. Nah, kaitannya dengan ini, para pelaku batik itu juga masih relevankah nilai-nilai yang dipunyai oleh seorang Diponegoro pada kekinian di dalam perilaku dagang santri, perilaku pembatik masa kini? Orang yang bisa duduk masa depan, orang yang bisa mengambil masa depan ke masa kini. Ya, jadi kalau saya tadi sebutkan ketika kita melihat sejarah, saya juga punya alasan untuk mempelajari sejarah batik yang kaitannya kurang lebih esensinya sama. Bahwa batik adalah juga masa lalu, masa kini, dan masa depan. Saya sudah upload beberapa. Pekalongan ini menunggu kebaruan motif batik